Ya. Gimana tuh? Orang penzina bersedekah dengan hasil zinahnya. Ya. Gimana tuh? Ya. syar'iyyah faminha ma warada min an itabat al-mat'am muqaddamatun ala amal as-salihat. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Inni bima ta'maluna alim. Al-Mu'minun 51. قدم الأكل من الطيب الذي هو الحلال على العمل الصالح اهتماما به لأن العمل لا ينفع ولا يرفع إلا مع أكل الحلال فهو أساس العبادات ورأس القربات فلا يقبل الله شيئا من الطاعات إلا بالأكل من الطيبات. وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. البقرة 172. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعاث أغبار يمد يديه إلى السماء يا رب ومدمه حرام ومشربه حرام وملذه حرام وقد بالharam fa anna yustajab. Ini kita punya pembahasan rukun sada Bani Alawi yang ketiga, yaitu apa? Wara. Ilmu telah kita bahas, amal kita telah bahas. Ini yang ketiga adalah rukunnya tariqah Al-Balawi, yaitu wara. Setelah mempunyai ilmu lalu diamalkan. Apa yang ketiga yang paling penting lagi? Wara. Hati-hati, waspada. Itu wara. Ya. Ini kita fasal pertama di sini membahas dalil-dalil wara dan usulnya syari'iyah dari mana nih? Pertama-tama yang telah datang daripada saya memperbaiki makanan. Ini didahulukan daripada amal solehat. Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul, wahai sekalian rasul, kulu, makanlah oleh kalian minat thayyibat, daripada yang bagus-bagus, wa amalu salihah, lalu beramalah dengan amal yang soleh. Pengaruh ini, pengaruh. Kalau orang makan halal, gampang amal solehnya. Ya, ini pengaruh. Supaya amal soleh kita diterima. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Qaddamal akal min at-tib, di sini katakan, bisa menyatakan ayat ini mendahulukan makan daripada yang makan yang bagus-bagus. Yaitu yang dimaksud adalah halal. Yang tidak disebut bagus kalau tidak halal. Ada halalan thayyiban, halal dan thayyib. Itu apa? Penguat. Ya, ataf bayan namanya, penjelasan, lebih dikuatkan lagi. Ada amal saleh. Ya, makan yang bagus yaitu halal didahulukan daripada amal saleh. Kenapa? Karena pentingnya makanan yang halal. Kenapa? Karena amal tidak bermanfaat, tidak akan diangkat, ya, menuju ke langit, menuju dihitung sebagai pahala, illa ma'akil halal, kecuali bersama makanan yang halal. Maka disebut apa? Huwa asasul ibadat, dia adalah pondasinya ibadat, asas. Wa ra'sul qurubat, dan kepala daripada pendekatan diri sama Allah. Maka Allah tidak akan menerima sesuatu daripada ketaatan kita kecuali dengan makan yang bagus-bagus, yang baik-baik.
Dalam hadis Nabi nyatakan, sesungguhnya Allah Maha baik. Innallaha thayyib, la yaqbalu illa, kecuali tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Gimana tuh? Orang penzina bersedekah dengan hasil zinahnya. Ya. Gimana tuh? Ya. Berjudi nyumbang masjid. Ya. Seperti ente nyuci pakaian sama air kencing. Suci enggak? Nggak bisa suci. Nggak bisa. Nggak bisa diterima. Innallaha thayyib la yaqbalu thayyiban. Wa innallaha amara mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan para rasul. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Maka Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, nanti dalam ayat Baqarah ayat 172, hai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian daripada yang bagus-bagus yang kami rezekikan kepada. Jadi Allah pasti kasih rezeki. Allah nggak mungkin ciptain mulut, tidak ciptain perut, kecuali ada isinya yang halal. Nggak mungkin Allah zalim, ya, mustahil. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lain, ada seseorang yang panjang dalam perjalanannya sampai dia tuh ash-ash, ya, apa itu kalau bahasa kita, compang camping, ya, gembel, sampai berdebu, gubar, berdebu, apa dia punya tampilannya tuh, ya. Lalu dia mengangkat tangan, menjangkat tangan, ya Rob, sampai dia berdoa. Ya, kan orang doanya musafir biasa diterima. Doa musafir la yurad. Ya. Salah satu doa yang diterima sama Allah adalah jaminan orang doa dalam keadaan musafir. Ini musafir dalam keadaan compang-camping sampai berdebu, dia ngangkat tangannya, ya Rob. Wa matba'u haram, tapi makanannya haram. Minumannya hasil dari haram. Wa malbasu haram, pakaian yang bajunya hasil dari haram. Lalu dia makan makanannya haram, fa anna yustajabalah, bagaimana Allah terima doa? Mustahil. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, ya. Nomor hadis 1015 dari Abu Hurairah. Nah ini, ya, banyak ini pengaruh. Dalam hadis yang lain apa? Man akal halal, atu'at jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang makan halal, tubuhnya akan taat, mau tidak mau. Ente udah makan halal nih, pasti itu tenaga yang ada di fisik ente pasti dibikin buat kebaikan. Mau tidak mau. Kebalikannya, waman akal haram, asad jawaribuhu asya'am aba. Siapa yang memakan yang haram, tubuhnya akan mengajak maksiat, mau tidak mau. Ada hukum itu. Ya. Perhatian nih, kalau wara pertama apa? Jaga makanan kita. Ya. Ini makanan tahlil, makanan itu dijamin halal. Ya, makanan majlis salim itu. Ada satu anak nggak pernah makan kecuali daripada acara-acara maulid aja. Sampai dia kasyaf menembus alam dimensi lain, bisa lihat jin, bisa lihat malaikat, bisa. Sampai dia dibawa umroh apa haji sama orang tuanya. Pas sampai dekat Masjidil Haram, dia lihat di atas Ka'bah itu sampai tiang arus. Abah itu apa itu? Malaikat naik turun, dia bilang. Orang makhluk. Wah, ini anak kecil ngoceh terus. Sama dia dibawa ke tempat tukang korma, dia bilang. Dia curi korma satu. Dia nyuri korma satu. Ini makan. Itu kehijab, langsung hilang. Anak ini tidak melihat lagi. Tujuan orang tua ini supaya tidak ribut. Kasih makan haram, curiin korma sengaja. Udah diajak tawaf, diajak sa'i, ya, udah selesai, mau pulang ke negerinya, dia mampir lagi ke tukang korma tadi. Hai penjual korma, kemarin ana nyuri korma ente satu, ini sekarang ana beli, ana mau bayar, minta halal ente. Halal.
Itu balik lagi, si anak perjalanan pulang melihat semua. Nah itu pengaruh makanan halal. Ini orang tua pintar ya. Doa, jaga anak-anak kita, istri kita jangan sampai makan kecuali makan yang halal. Lalu dikatakan oleh Syekh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, "Inna hadhil madhkurat fil hadits kulluha mimma yuqtadu ijabat ad-du'a." Ini semua yang disebutkan dalam hadis ini semua yang menyebabkan doa-doa kita diterima. Idz warada anna du'a al-musafir mustajab. Kenapa? Tadi Nabi nyatakan musafir, karena doanya musafir mustajab. Wa kam min ash'as akbar di timrain la yubahu lahu. Berapa banyak orang yang sudah compang-camping, artinya sudah berjuang dalam perjalanannya musafirnya, sampai berdebu, sampai keringetan, ya, di timrain la yubahu lahu, nggak ada bekasnya, ya. Lalu aksama ala Allah la abarraga sama, padahal orang yang kita anggap enteng tuh, biasanya orang miskin tuh, yang rendahan itu, yang kadang-kadang kalau dia bersumpah jadi. Oh, kalau mereka sakit hati, dia minta sama Allah, jadi itu. Doanya diterima. Nggak boleh nganggap enteng, apa wali-wali majzub bisa jadi. Ya enggak? Nah ini. Lakin ma'aklah, tapi kalau sudah udah begitu penampilannya terus makan haram, gimana? Lam yanfa'atil kal asya. Jadi penampilan jelek itu kan biasanya orang wali-wali penampilan jelek, bukan begitu. Tidak harus begitu. Ya. Nah, kalau udah penampilannya tapi dia makan haram tidak manfaat. Nah, itu kan zuhud, modal zuhud, orang zuhud biasanya penampilannya nggak terlalu dijaga sama dia. Yang penting dalam sama dia batin. Tapi ini makan haram, nggak ada gunanya. Nah, enggak. La tanfatil kal asya fi husul ijabah, tidak ada manfaatnya dalam menghasilkan diterimanya doa. Wa idza lam yustajab du'a dzalik fa kadzalika salatuh. Kalau doanya saja tidak diterima, maka begitu juga salatnya. Ya. Dan seluruh dia punya amal enggak diterima. Ya. Ini diambil dari kitab Tasbitul Fuad. Nah, satu lagi. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tuliyat hadhil ayah ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Al-Baqarah ayat 168. Hai orang-orang, hai sekalian manusia. Ini manusia nih. Mau dia muslim, mau dia kafir. Diperintahkan dalam ayat ini, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di bumi ini tapi halal, tayyib. Orang Yahudi itu nggak mau makan babi. Dia tahu babi haram. Ya. Sebenarnya Nasrani yang sesungguhnya juga nggak makan. Nama dia disebutnya babi hutan. Jadi kalau babi bukan hutan halal, ditambah sama dia. Padahal dia haram. Ya. Indan Nabi, dibaca ayat ini di depan Nabi oleh sahabat. Fagama Sa'd bin Abi Waqqas, maka berdirilah satu sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat ini adalah sahabat yang pertama menyebarkan Islam di negeri Cina. Ya. Kuburannya di Cina nih. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Faqala ya Rasulullah, lalu dia berdiri dan dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani mustajab ad-da'wah. Dia minta, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya punya doa-doa ini diterima. Ini minta doa sama Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Nabi nyatakan bagaimana? Faqala ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Sa'ad, kalau ente mau doa ente diterima, perbaiki makananmu, kau akan menjadi orang yang diterima doanya. Atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, itu Allah. Nabi bersumpah, innar rajul la yakdhif al-luqmatul haram fi jawfih. Sesungguhnya seseorang
yang betul-betul memasukkan satu suapan yang haram di perutnya, fama yataqabbalu minhu arba'ina yawman, maka doanya tidak diterima 40 hari. 40 hari. Ya. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmu min asyhad wa riba fannaru aula bih. Dan seorang hamba mana saja yang tumbuh dagingnya dari hasil makan yang haram, dari riba, dari nipu, maka neraka lebih utama bagi dia. Nah, kan makanan jadi daging, jadi darah. Nah itu. Bagaimana caranya? Supaya mengikis haram-haram yang ada di tubuh kita. Mungkin doa kita ini malas ibadah, ya enggak? Kenapa tuh? Bisa jadi ada makanan syubhat atau haram. Bagaimana caranya keluar dari itu? Dari sekarang tobat. Yang kedua, perbanyak zikir la ilaha illallah. Al-Habib Hasan Al-Syadri menyatakan, ya, salah satunya kita ini dulu mungkin pernah makanan konsumsi haram-haram, masih kecil mungkin nyuri mangga orang, apa yang kita nggak sadar. Ini pernah bertanya saya di hati saya, datang sama guru saya Habib Hasan, Anda mau tanya nih. Tapi Anda tanya, selalu menyimpan pertanyaan itu di hati saya, nggak dikeluarkan, nggak dilontarkan. Lalu guru saya bilang, baca la ilaha illallah 50 kali sehari paling kurang. Itu akan mengikis yang haram-haram dalam tubuh kita. Berbanyak itu kalimat, ya. Ya. Tapi jangan disengaja, kalau udah tahu sekarang jangan. Ya, 40 hari nggak diterima doanya. Wallahu a'lam.